silahkan coba, nanti lihat apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan silahkan coba. Saya berikan ijazah amalan dari guru-guru kami juga. Teruskan, yang 12 itu hadisnya sahih. Perhatikan baik-baik. Man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat sunnah 12 rakaat yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Sudah arba'an qabla dhuhr. Arba'an qabla dhuhri, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah zuhur 2 rakaat. 4 tambah 2 berapa? 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2, 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2, 10. Rak'ataini qabla al-fajri, 2
alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk dulu. Duduk. Jangan lewatkan satu hari tanpa baca Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya satu ayat. Walaupun keterlaluan sih satu ayat itu. Ya. Alif, Lam, Mim, dah. Pesan Ustaz kan satu ayat. Nun, dah. Okay. Satu halaman. Nah, biasanya begini, semakin banyak dibaca, semakin terjadi perubahan yang berbeda. Kalau ingin nguji begini, hari ini baca satu halaman, besok baca dua halaman. Nanti lihat perubahan yang terjadi antara hari ini dengan besok. Pasti ada pengaruh. Paling minimal, Allah akan jaga keadaan diri kita dari berbagai bentuk kegelisahan. Semua tenang aja. Ada masalah apapun, kasih ketenangan, kasih ketenangan. Dan ketenangan itu paling mudah melahirkan solusi. Jelas? Oke, 2, Al-Quran. 3 kira-kira apa? 3 apa kira-kira? 3, jaga wudhu. Gak pakai jaga wudhu. 1, sholat. 2, Al-Quran. 3 apa? Jaga wudhu. Apa dampak psikologisnya jaga wudhu? Tidak ingin batal wudhunya. Kalau orang tidak ingin batal, maaf kalau kebanyakan bohong batal tidak. Maksiat, itu batal maknawi. Makanya orang punya wudhu itu pasti kalau dia selalu jaga wudhunya akan terjaga dalam kebaikan. Karena fungsi wudhu salah satunya mencegah maksiat. Itulah sebabnya setelah wudhu kita doa taubat. Coba selesai wudhu kok taubat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu tobat, bebas dari maksiat. Itulah rahasia wudhu. Salah satunya menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Ya, tidak bermaksiat, jaga wudhu. Saya itu banyak bercanda dengan keluarga, termasuk anak-anak. Bercanda terus, tapi serius dalam 3 hal. Salat, Quran, dan jangan pernah bermaksiat. Itu kalau anak saya itu pegang, Bu, Pak, ini cerita aja ya. Pegang mushaf nggak benar aja, itu bisa saya lempar dari jauh. Minimal saya teriaki. Pegang mushaf nggak benar, bukan nggak baca. Pegang mushaf, misal mushaf harusnya begini, misalnya dia pegang begini, atau taruh di atas paha, kaki, misalnya apa, itu bisa saya lempar dari jauh. Perbaiki. 3 itu serius.
Ya, karena itu adalah sesuatu yang bisa merubah kehidupan kita dan itu yang paling memuliakan kita dan dimuliakan kita dengan itu. Itu poinnya. Tapi yang lain kita bisa bercanda. Sholat, jangan main-main. Karena itu inti kebahagiaan hidup kita. Dan maksiat itu yang paling fatal mengantarkan pada, maaf, kehidupan akhirat yang buruk. Neraka itu kan karena maksiat. Nah, 3 itu ya, tolong jaga, nanti lihat perbedaannya. Silahkan bedakan rasanya, rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya.